Sifakor Puudom ada di mana-mana. Komentar pelatih baru timnas Vietnam tuai sorotan. 2 jam perjalanan Elkan Bagot ke timnas di Paris. Coach Sintayong kena prank. Justin Hubner terus diperjuangkan. Jairo Ridewal ke Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 disebut mendapatkan kabar kurang sedap jelang pertandingan melawan Guinea U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024, di mana Sifakor Puudom dikabarkan akan kembali bertugas. Ya, Garuda Muda akan berjuang sekali lagi untuk mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Anak asuh Coach Sintayong akan menghadapi tim kuat asal Afrika yaitu Guinea U23. Selain itu, kabar kurang sedap disebut menghampiri Nathan Chuawon DKK. Sebab Sifakor Puudom dikabarkan akan bertugas lagi di pertandingan ini. Namun bagi Indonesia, ketika kita sedang bersiap menghadapi Guinea, ada kabar terakhir bahwa lagi-lagi wasit VAR dari Thailand, Sifakor Puudom, lagi-lagi dia terus bisa memimpin, ucap Bung Ropan di YouTube pribadinya. Kita tahu dengan Puudom yang memimpin VAR, kita selalu kalah paling tidak dalam 4 pertandingan terakhir, termasuk juga di senior Qatar Januari lalu, sambungnya menjelaskan. Maka dari itu, pengamat sepak bola tanah air ini pun bingung mengapa AFC selalu menunjuk Sifakor Puudom untuk memimpin laga timnas Indonesia. Selain di senior, timnas Indonesia U23 juga dipimpin wasit asal Thailand ini 3 kali di Piala Asia U23 2024. Hasilnya semuanya kalah. Ya, bahkan Sifakor Puudom ini dianggap merugikan skuad Garuda Muda ketika pertandingan melawan Qatar serta Uzbekistan kemarin. Coach Sintayong mengeluhkan kondisi lapangan tempat latihan timnas Indonesia U23 di Paris, Perancis. Menurutnya, hal ini berbeda jauh dengan di Qatar. Kendati demikian, Coach Sintayong mengaku itu tidak akan mempengaruhi persiapan timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23. Memang di bawah standar, ya artinya tidak seperti di Doha, kata Coach Sintayong Selasa 7 Mei 2024. Ya, Coach Sintayong mengatakan bahwa timnya menerima kondisi lapangan yang diberikan. Menurutnya, panitia lokal sudah berupaya memberikan fasilitas untuk timnas Indonesia U23. Katanya di sini rumputnya yang paling baik, beber sang pelatih. Ya, Coach Sintayong mengatakan bahwa yang paling terpenting adalah timnas Indonesia U23 harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Hal itu agar persiapan timnas Indonesia U23 dapat berjalan maksimal dan bisa tampil maksimal dalam laga nanti. Jadi mau tidak mau kita harus adaptasi dengan situasi dan kondisi di sini, ujar Coach Sintayong. Menpora Dito Aritejo disebut turut ikut serta melobi agar klub Shirazo Osaka mengizinkan Justin Hubner bergabung dan memperkuat timnas Indonesia pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 nanti. Dito melakukan hal itu lewat pertemuan dengan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Dalam pertemuan itu, Dito meminta bantuan agar Justin Hubner bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Ya, timnas Indonesia hanya memiliki 1 kesempatan lagi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Diketahui saat ini Justin Hubner belum bisa dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia karena ia sudah kembali ke klubnya. Menpora Dito pun mencoba turut membantu melobi-lobi. Saat menerima audiensi Duta Besar Jepang untuk Indonesia Senin 6 Mei 2024 kemarin, Dito turut menyampaikan agar Menteri Olahraga Jepang meminta klub Shirazo Osaka turut melepas Justin Hubner. Dito mengatakan bahwa permintaan itu akan ditindaklanjuti oleh Masaki, apalagi menurut jadwal Liga Jepang baru menjalani beberapa pertandingan. Dubes Masaki akan komit mengkomunikasikan ke seluruh stakeholder olahraga di Jepang dan akan segera memberi kabar diplomasi tersebut, tambah Menpora Dito. Gelandang Crystal Palace yaitu Jairo Ridewal dikabarkan akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 ini. Ya, Jairo Ridewal memang santer dikaitkan akan menjalani proses naturalisasi. Bahkan sang pemain sudah mengakui bahwa ia ingin membela timnas Indonesia. Ya, kabarnya pemain berusia 27 tahun ini disebut menolak Suriname dan lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Dan kini kabar naturalisasi Jairo Ridewal semakin santer. Kabarnya ex pemain Ajax Amsterdam disebut akan datang ke Indonesia akhir Mei mendatang. Informasi ini diungkapkan oleh akun Instagram
Instagram @pemainketurunan.id yang mengunggah postingan percakapan dengan sang pemain. Jairo, apakah benar kamu akan datang ke Indonesia di akhir bulan Mei? Tolong konfirmasinya. Pertanyaan dalam obrolan tersebut. Mungkin itu tergantung dengan beberapa hal, jawab Jairo. Ya, memang sangat memungkinkan bagi Jairo datang ke Indonesia akhir Mei mendatang, sebab Premier League akan berakhir pada 19 Mei bulan ini. Diketahui saat ini Jairo sedang membela Crystal Palace di Premier League, yang baru mencatatkan 7 pertandingan dan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Meski begitu, jika bergabung dengan timnas Indonesia, ia akan menambah kekuatan lini tengah, di mana skuad Garuda juga sebelumnya sudah menutrasi sosok Tom Haye dan memiliki pemain muda Ivar Jenner di posisi gelandang. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong disebut perlu berhati-hati lantaran timnas Vietnam baru saja menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih anyar yang notabene adalah mantan anak asuh Park Hang-seo. Ya, Federasi Sepak Bola Vietnam telah resmi mengumumkan bahwa Kim Sang-sik akan menjadi pelatih baru mereka, di mana Kim Sang-sik dikontrak selama 2 tahun, yang berarti kini Kim Sang-sik terikat kontrak hingga 31 Maret 2026 mendatang. Ya, saat ini Kim Sang-sik terpilih sebagai pelatih baru timnas Vietnam dan resmi menggantikan Philippe Tausir yang dipecat setelah dikalahkan timnas Indonesia 2 kali beruntun dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Philippe Tausir dianggap gagal menjalankan tugasnya sebagai pengganti Park Hang-seo yang membuat timnas Vietnam menjadi tim yang menakutkan di Asia Tenggara. Selain sama-sama berasal dari Korea Selatan, Kim Sang-sik dan Park Hang-seo memang pernah bekerja sama dalam karir mereka di dunia sepak bola. Hal itu terjadi ketika Park Hang-seo menjadi asisten pelatih timnas Korea Selatan selagi Kim Sang-sik sebagai pemain. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih timnas Vietnam, ia pun menyinggung nama Park Hang-seo hingga meminta saran darinya. Tuan Park merupakan seorang mentor dan senior yang saya sangat hormati. Dia membagikan banyak kisah dan pengalaman berharga yang diraih olehnya selama menangani timnas Vietnam, kata Kim Sang-sik. Tuan Park menyarankan saya untuk berusaha keras memimpin para pemain untuk membentuk tim yang baik, bersatu dan sukses. Ya, Kim Sang-sik mengaku telah memperhatikan sepak bola Asia Tenggara selama beberapa waktu terakhir dan dia mengaku percaya diri bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh federasi. Ya, dengan kehadirannya di timnas Vietnam, maka Kim Sang-sik akan menjadi pesaing baru Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Setelah melakoni 3 pertemuan dan selalu berhasil menang di Piala Asia 2003 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia kemungkinan baru akan bertemu lagi dengan timnas Vietnam pada Piala AFF 2024 yang akan diselenggarakan pada akhir tahun ini. Elkan Bagot berpulang bergabung ke timnas Indonesia U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Kabarnya ia juga butuh waktu 2,5 jam perjalanan dari Inggris ke Perancis. Ya, timnas Indonesia U23 kini berada di Perancis untuk menjalani persiapan playoff Olimpiade Paris 2024 ini. Jelang laga ini, PSSI berusaha memanggil amunisi tambahan yakni Elkan Bagot. Erick Thohir pun juga sudah mengaku mengirim surat ke Ipswich agar sang pemain bisa dilepas. Andai ia dilepas, Elkan punya keuntungan dalam perjalanan untuk bergabung ke skuad Garuda Muda, sebab Elkan Bagot saat ini berada di Inggris. Nah, jarak dari Inggris ke Perancis kabarnya tidak butuh waktu yang lama. Dari aplikasi Google Maps, jarak dari London ke Paris adalah 470 km. Jarak tersebut bisa ditempuh dengan kereta hanya dengan waktu 2,5 jam saja. Lalu jika memakai mobil, waktunya lebih lama yaitu 6 jam. Ya, dalam hal ini Elkan Bagot memang dibutuhkan karena timnas Indonesia U23 butuh back tambahan. Pasalnya Rizky Ridho dan Justin Hubner bisa saja absen. Adapun Garuda Muda dipastikan sudah mendapatkan amunisi tambahan di lini belakang. Ia adalah Dewangga. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.